Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Kuliah Data Science bersama saya Eko Nur Cahyo. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah teknologi yang keren sekali teman-teman, yaitu Anaconda. Nah, apa itu Anaconda? Anaconda adalah kalau kita lihat dari Wikipedia ya teman-teman ya, Anaconda adalah sebuah open source untuk data science dan AI yang terdistribusi dalam program Python dan R. Jadi Anaconda ini merupakan sebuah software yang di dalamnya ada Python dan R beserta library-nya teman-teman yang bisa kita gunakan untuk pengolahan data, data science maupun artificial intelligence. Nah, menurut sejarahnya Anaconda ini dibuat oleh Anaconda yang dibuat pada tahun 2012, yang saat ini katanya ada sekitar 300 pekerja dan penggunanya lebih dari 45 juta di seluruh dunia. Nah, nanti apa aja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari atau kita bahas pada pertemuan ini adalah bagaimana cara instalasinya, bagaimana cara mendapatkan softwarenya, kemudian cara menjalankannya, dan nanti beberapa contoh kita bekerja dengan Anaconda. Nah, bagaimana caranya? Mari kita praktekkan. Untuk mendapatkan Anaconda, silakan teman-teman membuka web browsernya masing-masing, kemudian silakan diketikkan Anaconda software gitu ya, teman-teman ya. Anaconda software, nanti ada www.anaconda.com. Nah, untuk melakukan download, silakan teman-teman menuju link free download. Kemudian teman-teman masukkan alamat email masing-masing ya, alamat email masing-masing. Kemudian centang ini, kemudian submit gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti sesuaikan dengan operating system dari komputer teman-teman semuanya. Misalnya Windows, silakan diklik saja, kemudian disimpan. Nah, nanti silahkan diinstal dengan melakukan klik 2 kali. Agak lama ya teman-teman ya instalasinya. Silahkan ditunggu sampai instalasinya benar-benar telah selesai. Nah, kalau sudah selesai teman-teman nanti silahkan di search ini Anaconda. Nanti akan muncul Anaconda Navigator. Ini silahkan diklik saja. Anaconda Navigator. Ini agak lama ya teman-teman ya. Nah, nanti logonya adalah bulatan seperti ini ya teman-teman ya. Seperti gambar ular ini ya. Memang loadingnya agak lama teman-teman. Nah, ini bisa di no, remind me later. Kemudian seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi sudah ada yang sudah terinstall. Misalnya kalau kita scroll ke bawah ya, ini kayak ini bisa di skip aja. Kayak Spider itu sudah terinstall. Kemudian Jupyter Notebook sudah terinstall. Kalau teman-teman ingin menginstal yang lain seperti RStudio itu silakan diinstal di masing-masing komputer teman-teman sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menjalankan sebuah aplikasi sederhana ya, atau sebuah pengolahan gitu ya, misalnya menggunakan Jupyter Notebook ya teman-teman ya. Ini silakan klik saja, nanti akan terbuka sebuah browser ya teman-teman ya. Ini agak lama. Nah, nanti akan terbuka seperti ini kalau kita menggunakan Jupyter Notebook. Kita bisa new gitu ya, new, pilih Python 3 gitu ya. Nah, nanti akan muncul tab baru, sebuah Jupyter Notebook ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa menuliskan program Python yang sederhana maupun yang sedikit kompleks. Kita contohkan ya teman-teman ya. Misalnya kita mengimport pandas SVD gitu ya. Caranya klik Shift, kemudian
enter bersama-sama. Nah, nanti sudah dijalankan. Artinya ini sudah dijalankan. Sehingga kalau kita membuat misalnya data gitu ya, data, kemudian data frame, kemudian ini nama, kemudian nama itu misalnya Eko, kemudian Hadi, kemudian Nur Cahyo gitu ya. Ada 3 nama, kemudian misalnya kita ada lagi umur gitu ya. Umur ini masing-masing 30, 31, 32 gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kita run-nya adalah bisa pakai ini teman-teman, atau bisa pakai shift enter ya. Kita run, kalau kita cek data, maka akan terbentuk data frame seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan Jupyter Notebook ini sama seperti ketika kita menggunakan file Python ya, python.py yang kita jalankan di Visual Studio Code. Nah, untuk ini teman-teman lebih praktis ya teman-teman ya, dan tampilannya juga lebih bagus ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang lainnya, yang di sini ya, misalnya menggunakan ini yang lebih bagus, yang lebih keren ya teman-teman ya. Spider, nih Spider ya, kita cek ya. Nah, Spider ini lebih keren teman-teman. Jadi ini ada tampilannya, di sini ada help-nya, ada variable explorer, kemudian plot sama file. File ini lokasi tempat penyimpanan kita nanti teman-teman. Jadi misalnya ini saya buat new gitu ya. File, new file gitu ya. New file gitu. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Misalnya kita hapus ya. Kita hapus, kita misalnya membuat yang tadi import pandas SPD, kemudian data sama dengan pd.data. Kita copy dari yang tadi aja teman-teman ya, biar cepet ya. Nah, kita copy aja. Nah, kalau ini kita run teman-teman, ini kita run. Nah, di bagian variable explorer akan muncul data hasil yang kita run tadi. Namanya data, ini ya, data ini. No aja. Nah, kalau ini ukurannya apa? Bentuknya data frame, ukurannya 3 baris kali 2 kolom. Nah, kalau kita klik teman-teman 2 kali, nah ini akan muncul seperti Excel tampilannya. Lebih keren lagi teman-teman. Jadi kita bisa melihat hasil datanya itu dalam bentuk yang lebih keren lagi. Oke, misalnya lagi kita misalnya membuat data 2 gitu ya. Data 2, ini kita copy aja. Misalnya ini X, Y, ini Z gitu ya. Kalau kita run, nggak usah disimpan ya. Kalau kita run, nah ini muncul data 2. Ini data 1 yang ini, data 2 yang ini. Keren ya teman-teman ya, sangat keren. Kita bisa melihat data yang kita buat di sebelah kanan ini. Misalnya kita ingin membuat plot gitu ya, misalnya plot X sama dengan 1, 2, 3. Y sama dengan sama 1, 2, 3 gitu. plt.plot gitu ya. X, Y. Nah, kalau kita import dulu sini. Plot SPLT. Kalau ini kita jalankan, di plot ini teman-teman, muncul. Dan ini bisa kita simpan. Oke, demikian teman-teman untuk pengenalan anakondanya, sangat keren ya. Untuk tutorial selanjutnya kita akan menggunakan ini sebagai medianya supaya tampilannya lebih keren. Oke, demikian saja tutorialnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.